Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang materi diare. Nanti di akhir sesi akan ada pembahasan soal yang berhubungan dengan diare. Baik, kita mulai. Seperti yang kita ketahui, diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan bisa berupa air saja, di mana frekuensi terjadinya biasanya lebih sering 3 kali atau lebih dalam satu hari. Jadi, jika pasien datang dengan keluhan buang air besar cair, tapi hanya 1 kali, maka itu belum bisa kita sebut sebagai diare. Nah, diare itu ada 2, diare akut dan diare persisten kronik. Diare akut itu jika diare terjadi kurang dari 7 hari. Diare persisten atau kronik itu jika terjadi lebih dari 14 hari. Jika diare terjadi 7-14 hari, maka ini sudah termasuk sebagai diare persisten atau diare kronik yang disebut sebagai prolong diare atau diare memanjang. Jika ada pasien diare datang ke kita, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah anamnesis. Anamnesis yang perlu kita tanyakan adalah berapa lama, berapa kali, ada atau tidak darah dalam feses, apakah anak muntah, kemudian apakah ada penyakit lain. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat keadaan umum anak, matanya cekung atau tidak, kemudian apakah anak masih mau minum atau tidak, kemudian kita lakukan pemeriksaan turgor kulit, cubit kulit perutnya, turgor kulitnya baik atau tidak. Fungsi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik adalah untuk mendiagnosis diarenya termasuk dalam klasifikasi apa. Karena ada klasifikasi diare. Yang pertama yaitu diare tanpa dehidrasi, dengan dehidrasi ringan atau sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Jika diare terjadi lebih dari 14 hari seperti yang kita ketahui tadi disebut sebagai diare persisten atau diare kronik. Jika dia dengan dehidrasi, maka disebut sebagai diare persisten berat. Jika dia tanpa dehidrasi, maka disebut sebagai diare persisten. Jika di dalam feses atau tinja terdapat darah, maka disebut sebagai disentri. Nah, untuk membedakan klasifikasi diare yaitu sebagai berikut. 4 komponen penting yaitu kita lihat keadaan umum, mata pasien, keinginan untuk minum, dan turgor kulit. Disebut diare tanpa dehidrasi jika 4 komponen ini dalam batas normal. Nah, bagaimana cara membedakan diare dehidrasi ringan atau sedang dengan diare dehidrasi berat? Pembedanya itu terlihat secara signifikan pada keadaan umum pasien. Biasanya, pasien dengan diare dehidrasi ringan atau sedang itu datang dengan gelisah atau rewel. Jika dia datang sudah lesu, lunglai, bahkan tidak sadar, maka itu sudah bisa kita kategorikan sebagai diare dehidrasi berat. Kemudian kita lihat keinginan anak untuk minum. Jika anak masih terlihat sangat haus, ingin minum terus-menerus, maka itu masih tergolong sebagai diare dehidrasi ringan atau sedang. Tapi jika anak sudah malas minum, sudah tidak ingin minum lagi, itu kemungkinan anak sudah mengalami diare dehidrasi berat. Kemudian turgor kulit. Kalau diare dehidrasi ringan atau sedang, biasanya turgor kulitnya kembali lambat. Sedangkan untuk diare dehidrasi berat itu turgor kulitnya sudah sangat lambat. Nah, fungsi dari mengklasifikasikan diare ini termasuk diare tanpa dehidrasi, dengan dehidrasi ringan atau sedang, dengan dehidrasi berat itu adalah untuk tata laksana. Jika dia tanpa dehidrasi, maka terapi yang kita berikan adalah terapi A. Jika dengan dehidrasi ringan atau sedang, terapi yang diberikan adalah terapi B. Jika dengan diare dehidrasi berat, maka terapi yang diberikan adalah terapi C. Terapi A yaitu rehidrasi yang diberikan berbentuk oralit. Jika anak kurang dari 1 tahun sampai umur 1 tahun diberikan 50-100 cc setiap kali buang air besar. Jika umur 1-5 tahun maka diberikan 100-200 cc setiap kali buang air besar. Untuk terapi B, ini diberikan pada pasien dengan dehidrasi ringan atau sedang. Itu ada berdasarkan berat badan dan umur. Tapi rumus yang biasa digunakan adalah 75 cc per kilogram berat badan untuk 3 jam pertama.
Untuk terapi C, itu untuk bayi di bawah umur 12 bulan atau kurang dari 1 tahun diberikan cairan dalam 1 jam pertama yaitu sebanyak 30 cc per kilogram berat badan. Untuk 5 jam selanjutnya adalah 70 cc per kilogram berat badan. Jika anak berumur 1 tahun sampai 5 tahun, untuk 30 menit pertamanya diberikan 30 cc per kilogram berat badan, sedangkan 2,5 jam selanjutnya itu diberikan 70 cc per kilogram berat badan. Nah, ada 5 pilar penting dalam tata laksana diare akut. Yang pertama adalah rehidrasi tadi, terapi A, B, dan C. Kemudian pemberian zinc. Anak usia kurang dari 6 bulan itu 10 mg, anak lebih dari sama dengan 6 bulan itu 20 mg. Kemudian pemberian edukasi. Edukasi yang diberikan kepada keluarga pasien, ibu atau ayahnya itu adalah yang pertama bahaya dehidrasi. Kita kasih tahu. Kemudian pentingnya higienitas, terus jadwal kontrol ulang. Kemudian gizi, lanjutkan pemberian ASI, terus berikan makanan bergizi rendah serat. Yang kelima adalah obat-obat lain, diberikan sesuai indikasi, yaitu misalnya antibiotik. Jadi tidak semua diare diberikan antibiotik. Nah, diare apa saja yang harus kita berikan antibiotik? Dari gejala, jika BAB-nya cair berwarna kekuningan, maka kemungkinan penyebabnya adalah rotavirus. Maka tata laksananya cukup diberikan rehidrasi terapi A, B, atau C, ditambah zinc, tidak perlu diberikan antibiotik. Nah, jika BAB-nya disertai dengan lendir darah, ada kram perut, terus demam tinggi, adanya tanda-tanda toksik, itu kemungkinan penyebabnya adalah Shigella, diagnosisnya adalah disentri basiler, kemudian diberikan tata laksana cotrimoxazole. Kemudian, jika ada lendir darah, bau busuk, demam, tapi demamnya tidak setinggi seperti penderita disentri basiler, biasanya demamnya tidak terlalu tinggi, mungkin di 37, di 38. Kalau Shigella biasanya 39, 40, dan terjadinya perlahan-lahan, frekuensinya juga kurang dari 10 kali, maka penyebabnya kemungkinan adalah entamoeba histolica. Pengobatannya adalah metronidazole. Jika diarenya berlemak, kemudian pada pemeriksaan labornya ada seperti gambaran buah pir dengan aksostyle, maka kemungkinan penyebabnya adalah Giardia lamblia. Diagnosisnya giardiasis, pengobatannya adalah metronidazole. Jika diarenya seperti cucian beras, kemungkinan penyebabnya adalah Vibrio cholera, yaitu kolera, tata laksananya doxycycline. Jika diare terkait pemakaian antibiotik kronis nih, makanya jadi tidak semua diare harus dikasih, nanti malah jadi diare terkait pemakaian antibiotik kronis, maka kemungkinan penyebabnya adalah bakteri anaerob Clostridium difficile. Obatnya adalah metronidazole. Nah, kapan harus kembali? Itu kontrol ulangnya 3 hari. Jika tidak ada perbaikan, atau jika tinja jadi bercampur darah, atau anak jadi malas minum, itu tanda-tanda dehidrasi ya. Kemudian untuk anak bayi muda kurang dari 2 bulan, itu kontrol ulangnya 2 hari. Kemudian anak pada bayi ASI eksklusif biasanya BAB-nya memang lebih sering dan lebih lembek. Jadi ini belum tentu diare. Yang disebut diare jika lebih lembek atau lebih sering dari yang sebiasanya, itu baru disebut diare. Nah, kita sekarang akan masuk ke fase menjawab soal. Soal pertama, seorang anak usia 10 tahun dibawa oleh ibunya ke dokter puskesmas dengan keluhan BAB cair sejak 3 hari ini. BAB disertai lendir darah sebanyak 6-7 kali per hari. Keluhan juga disertai mual dan muntah. Pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal, tidak didapatkan tanda dehidrasi, berat badan 30 kg. Pada pemeriksaan feses ditemukan trophozoite entamoeba histolica. Apakah penata laksanaan yang tepat? Sebelum memberikan tata laksana, kita harus tahu terlebih dahulu diagnosis pada pasien ini. Di soal sudah ada clue BAB lendir darah, berarti itu adalah disentri. Seperti yang kita ketahui, disentri ada 2, basiler yang disebabkan oleh Shigella,
Kemudian amuba yang disebabkan oleh amuba. Di sini di soal sudah diberitahu pada pemeriksaan feses ditemukan tropozoid entamoeba histolica. Berarti dia adalah disentri amuba. Kalau disentri amuba tadi sudah dijelaskan tata laksananya adalah metronidazol. Nidazol. Kalau basiler itu cotrimoxazole. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Seorang anak perempuan usia 5 tahun datang dibawa ke klinik dengan keluhan BAB cair sejak 4 hari ini. BAB lebih dari 10 kali per hari, berbau amis dan berwarna seperti cucian beras. Hari ini anak tampak lemas, pemeriksaan fisik normal, didapatkan mata cekung, mukosa mulut kering, turgor kembali lambat. Apakah diagnosis yang mungkin terjadi pada pasien ini? Nah, pada soal udah ada clue tuh, cucian beras. Tadi sudah dijelaskan kalau BAB-nya seperti cucian beras, kemungkinan penyebabnya adalah Vibrio cholera. Jadi diagnosisnya adalah D, kolera. Soal nomor 3, anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ke poli anak rumah sakit dengan diare sejak 3 hari ini. Diare berlendir, berlemak, dan berbau busuk tanpa darah. Perut juga kembung, pemeriksaan fisik nadi 90 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 36,5 normal ya. Tidak didapatkan tanda dehidrasi. Pada pemeriksaan feses lengkap didapatkan parasit berflagel dengan satu segmen, tropozoid berbentuk buah pir. Apakah diagnosis pasien? Di soal sudah ada clue, BAB-nya berlemak, kemudian tropozoidnya berbentuk buah pir. Tadi sudah dijelaskan kalau BAB berlemak dan tropozoid berbentuk buah pir itu kemungkinan penyebabnya adalah Giardia lamblia. Jadi diagnosisnya adalah giardiasis. Soal nomor 4. Seorang anak usia 13 tahun dibawa ibunya ke dokter karena BAB cair 3 hari dengan frekuensi 6-10 kali per hari. Diare berlendir dan berdarah. Keluhan juga disertai demam. Suhunya 38,5, mata cekung, turgor kulit menurun, perut cembung. Pada pemeriksaan penunjang feses lengkap didapatkan bakteri positif, eritrosit positif 3, leukosit positif 4. Terapi yang tepat diberikan. Diagnosis dulu sebelum terapi. Diagnosisnya di soal sudah diketahui diarenya berlendir dan berdarah, jadi disentri. Kemudian dari klinisnya itu disertai demam sama suhunya lumayan tinggi 38,5. Terus kalau suhu tinggi, perut cembung, itu lebih ada gejala toksik. Jadi kemungkinannya itu adalah penyebabnya adalah Shigella. Terutama lagi pada pemeriksaan penunjang PSS-nya sudah ada bakteri positif, eritrosit positif 3 dan leukosit. Jadi penyebabnya adalah disentri basiler karena penyebabnya adalah Shigella. Kalau amuba dia biasanya demamnya suhunya tidak terlalu tinggi. Kemudian pada pemeriksaan PSS-nya lebih ke tropozoid. Jadi kalau disentri basiler itu tatanya kan cotrimoxazole. Jadi jawabannya E. Soal selanjutnya, anak laki-laki usia 7 tahun dibawa ke puskesmas karena diare selama 4 hari, BAB cair dan berwarna kuning sebanyak lebih dari 5 kali per hari. Sejak 1 hari ini anak dikeluhkan lemas dan malas minum. TD 100 per 60, nadi 90 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 36,5. Pemeriksaan fisik didapatkan tanda dehidrasi berupa mata cekung, mukosa kering, turgor kulit menurun, dan pada pencubitan kulit perut kembali sangat lambat. Rencana penata laksanaan untuk anak tersebut adalah, jadi diagnosisnya dulu ini diare, dehidrasi apa? Nih datang dikeluhkan lemas dan malas minum. Berarti terus mata cekung, turgor kulit menurun, sangat lambat. Berarti ini adalah diare dehidrasi berat. Tapi TTV-nya masih dalam batas normal, jadi belum ada tanda-tanda shock hipovolemik. Jadi dia diagnosisnya cukup diare dehidrasi berat, maka tata laksananya adalah rencana terapi C. Tapi jika sudah TTV-nya misalnya tensinya sudah turun, nadi sudah naik, RR sudah kurang bagus, sudah ada tanda-tanda CRT udah meningkat,
urin output sudah sangat menurun, ada tanda-tanda gejala shock hipovolemik, maka tata laksananya adalah rehidrasi kristeroid 20 cc per kilogram berat badan IV cepat. Tapi kalau di sini di soal ini kan belum ada tanda-tanda shock hipovolemik, diagnosisnya cuma diare dehidrasi berat. Jadi tata laksananya cukup rencana terapi C. Kemudian soal selanjutnya, anak usia 13 tahun datang dibawa ke IGD karena BAB cair lebih dari 10 kali per menit disertai darah sejak 1 hari yang lalu. Tinja tidak dirasakan berbau. Anak juga mengeluhkan perut terasa nyeri kram. Darah, nyeri kram, dan anak demam tinggi. Selain itu, anak mual muntah. Pemeriksaan fisik anak masih mau minum, turgor melambat, mata cekung. Pada pemeriksaan analisis feses ditemukan bakteri gram negatif kecil non-motil. Tidak ditemukan tropozoid. Tata laksana yang tepat. Berarti diagnosisnya dulu. Ini disentri apa? Perut kram, demam tinggi, mual muntah, ada tanda-tanda gejala toksik, berarti disentri basiler. Penyebabnya adalah Shigella, tata laksananya adalah cotrimoxazole. Berarti jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, anak usia 3 tahun, berat badan 15 kilo, diare 2 hari, lebih dari 10 kali, darah nggak ada. Saat ini pasien sangat lemah, mata cekung, bibir kering, anak tidak mau minum lagi, turgor kulit mulai menurun, CRT 2 detik, TTV dalam batas normal. Penata laksanaan rehidrasi awal yang diberikan. Diagnosisnya dulu. Diare dengan tidak mau minum, turgor kulit menurun, mata cekung, berarti diare dehidrasi berat. D berat, tata laksananya, TTV-nya masih normal. Berarti belum ada tanda-tanda shock hipovolemik, berarti masih terapi, rencana terapi C. Rencana terapi C untuk anak usia 3 tahun itu adalah yang pertama, 30 menit pertama, 30 cc per kilogram berat badan. Terus 2,5 jam selanjutnya 70 cc per kilogram berat badan. Berat badannya berapa? 15. Jadi 30 kali 15 sama dengan 450 cc untuk 30 menit pertama. Terus 70 cc kali 15 adalah 1050 cc. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Kalau yang B ini terbalik ya. Kalau yang C itu untuk anak usia kurang dari 1 tahun. Kalau yang E, ini jika ada tanda-tanda shock hipovolemik. Baik, soalnya sudah habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.